selanjutnya kami persilakan guru kami Al-Ustadz Imam Baihaqi, kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi fi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli makan, al-maqsudi fi kulli zaman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kafa bil mautil wa'izah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadatul mukarram yang terhormat para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para asatidz, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama maupun gelar, dan mohon izin saya berada di atas panggung sedangkan Pak Kiai ada di depan saya di bawah, karena memang saya diperintah oleh saya punya abang, Bang Ustadz Kiai Haji Nurdin MHI bin Haji Nur Ali, yang saya sebenarnya hadir di sini pengen nonton beliau ceramah, tapi kena juga tulahnya disuruh naik, dan saya tahu kalau disuruh naik begini mendadak nggak ada di jadwal. Iya, kagak ada amplopnya. Ada pahit saya kalau kemari. Jadi saya sambutan doang antaranya. Para keluarga, bil khusus kalau besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifai Madin, keluarga besar Akanda Bapak Ustadz Haji Yoyon Sa'aroni Madin, Ibunda Ibu Hajah Siti Aisyah, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita memperingati haulnya Kakanda Ak Yoyon kalau saya boleh panggil, dan haul Ibunda Hajah Siti Aisyah. Mudah-mudahan majelis haul kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur orang-orang tua kita raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, dan kita yang hadir di sini di majelis ilmu yang alhamdulillah dari tadi kita ngaji, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hadir di majelis ilmu di kitab Tanqul Qaul al-Hasis karangan Syekh Nawawi Al-Bantani bab ilmu wal ulama, ada satu hadis yang senang banget saya baca. Kata Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Siapa orang yang berangkat dari rumah niat buat nuntut ilmu, niat buat ngaji, niat buat hadir di majelis haul yang memang isinya pengajian, maka ghufira lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya qabla ayyah tua, sebelum dia melangkah dari rumah.
Jadi jangan main-main kita hadir di sini, dan ntar kita dapat besek, kita dapat makan, dan plus Allah ampunin dosa-dosa kita. Asbab apa? Niat hadir buat nuntut ilmu, dan ini majlis ilmu. Dan juga tadi kita majlisnya majlis sholawat, ada baca maulid, ada baca sholawatnya yang kata Kiai Haji, gua rada susah manggil Udin ini beneran dah, gelarnya banyak banget. Kiai Haji Nurdin MHI, beliau ngomong, ntar kita selawatin, ya kata beliau begitu. Dan emang kita dari tadi baca sholawat Pak, insya Allah hasil maksud kita kalau sholawat, karena Nabi juga kan yang ngomong begitu. Karena Nabi kalau doain mahjubun hatta yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap doa kita terhijab, terhalang antara langit sama bumi, sampai kita bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau kita minta apapun kita sholawatin. Kenapa? Karena memang Nabi nyuruhnya kayak begitu. Dan gak ada ruginya kita ibadah yang lain sombong, Allah hilangkan pahalanya. Tapi ketika kita baca sholawat dalam keadaan pamer pun, Allah pasti kasih pahala buat kita. Kenapa? Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kalau kita banyak-banyak baca sholawat. Bahkan jangan kita, dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau pun sudah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Ustaz hidup ribuan tahun mendahului Nabi Muhammad, tapi Nabi Allah Adam bisa tahu, bisa paham, bisa kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan Nabi pertama Nabi Adam ya Bu, Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, penutup terakhir, ribuan tahun jaraknya. Tapi kenapa bisa kenal? Habibana Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya pernah ngasih satu amalan. Kalau pengen punya anak soleh-solehah, kalau pengen punya laki taat sama suaminya, laki sayang sama istrinya, kalau pengen punya istri taat sama suaminya, anak disuruh ngapain aja mau, dengar kata orang tuanya, banyakin baca sholawat buat anak. Apa bacaannya? Baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Bacaannya pendek, 300 kali satu anak. Insya Allah kalau kita baca tiap hari, anak bakal soleh. Kalau kita punya anak, kalau kita punya suami-suami yang lawan mulu, galak banget, pelit sama istrinya, lalu tiba-tiba pengen sayang, gampang. Caranya bacain sholawat tiap hari. Misalnya suaminya Nurdin bin Haji Nur Ali, bacain Al-Fatihah, udah kelar, ntar insya Allah kita bacain sholawat 300. Nggak nyampe sebulan nih Po, nggak nyampe sebulan, insya Allah suaminya jadi bego. Nggak ya, maafin, sengaja gue itu bukan ngatain, emang gue pengen banget dari tadi. Iya, enggak, insya Allah suami bakal sayang. Jadi kalau gaji 4.500.000 UMR Jakarta, 4.500.000-nya itu full dikasih buat bini. Kenapa? Sayang sama bini. Caranya gimana? Baca Fatihah kepada Nabi, kedua tawasul, Fatihah buat Habibana Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya, yang ketiga bacain Fatihah buat Bang Nurdin. Insya Allah suami bakal sayang sama istri. Amin. Ya, sholawatnya sholawat Jibril. Apa? Kenapa dipanggil sholawat Jibril? Karena ini sholawat ketika Nabi Allah Adam alaihissalam mau ketemu Siti siapa istrinya? Siti siapa namanya? Siti Hawa. Mau masuk ke peraduan dilarang sama malaikat Jibril. Ya Adam, la tadkhulul hujra awalan. Jangan masuk kamar dulu. Ente baca dulu, ente bayar dulu maharnya. Wa ma maharuha ya Jibril. Maharnya apa ya Jibril? Iqra hadza sallallahu ala Muhammad. Baca sallallahu ala Muhammad. Kok bisa tahu-tahu? Dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohah, bab tawasul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Profesor Dr. Said Al-Malik Al-Hasani. Beliau wali. Kenapa beliau wali? Karena memang beliau mulia. Muridnya pun banyak yang menjadi wali. Salah satu murid beliau yang kita kenal di Indonesia, Mbah Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah. Beliau itu wali. Kenapa? Karena beliau insya Allah minta sama Allah wafat hari Selasa, Allah wafatkan hari Selasa. Beliau minta diwafatkan dengan yang beliau paling cintai, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, diwafatkan di Ma'la, dekat dengan makbarahnya Sayyidatina Khadijah. Saya tahun kemarin ziarah Pak, tahun ini kemarin bulan Mei, ziarah ke makam beliau, wangi. Dan kemarin baru rame lagi viral. Di sana itu di Ma'la, itu setiap tahun dicek Pak,
Kalau jenazahnya membusuk, jenazahnya sudah habis, dipindahin ya dari Jannatul Ma'la. Kenapa? Karena tempatnya sempit di tengah kota, cuman sekitar jalan 1 kilo sampai ke Masjidil Haram. Para kiai mungkin insya Allah pada tahu. Nah diangkat tuh jenazahnya hancur. Ketika membuka kuburan yang Mbah Maimun Zubair, Masya Allah sampai sekarang masih utuh jenazahnya. Kenapa? Allah muliakan beliau. Nah, ini murid, ini yang ngarang kita Mafahim Yajibu Antosaha, gurunya Sayyid Profesor Dr. Said Muhammad Maliki Al-Hasani. Ini beliau wali, beliau ngarang tuh ya. Salah satu isinya adalah kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diusir dari sorga, keluar dari sorga, beliau munajat kepada Allah. Doanya kita hafal bapak-bapak sekalian. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa beliau. Tapi ada satu doa yang kadang kita kurang hafal. Karena memang doanya ini ada dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Nabi Allah Adam alaihissalam? Ya Rabb, bihaqi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam lima ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tolong engkau ampuni dosaku. Ini dalam hadis Nabi cerita seperti itu. Allah nanya kepada Adam. Allah nanya bukan kagak tahu. Allah tahu, tapi biar ganti orang pada tahu. Min aina arafta Muhammad walam akhluqu. Dari mana ya Adam engkau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, ya Rabb, inama khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, lalu engkau subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku manusia, lalu aku angkat kepalaku di dalam sorga, wa anzuru fi qawaimil arsy, dan aku lihat di tiang aras, kutiba fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan di tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku yakin engkau tidak menyamakan, tidak menjejerkan namamu dengan nama yang tidak engkau cintai. Pasti dengan nama yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum diciptakan Adam, sebelum diciptakan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas banget kita baca dalam hadis qudsinya, laula Muhammadun ma khalaqtuka, laulaka ma khalaqtu aflak, kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan semua langit, bumi dan seisinya. Nabi Muhammad SAW mulia, pantas kita muliain. Dengan apa? Dengan tadi banyak bersalat pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau doa, kadang-kadang kenapa doa nggak mustajabah? Ya rumah sempit. Benar kita pengen rumah luas, doa minta sama rumah luas kagak diluasin. Kenapa? Adab doa kagak dipakai. Ya, kalau pengen kita bener doanya diijabah, kayak doanya yang saya punya saudara Pak Sersam. Pangkatnya apa sekarang? Mas Joko? Letnan. Hah? Enggak, ini tentara galak, bukan perwira. Tapi di bawahnya, beliau bawahan, tapi benar kata Bang Nurdin, ini beliau Pak, masih bintara. Saya kemarin dapat sumbangan dari Jenderal Bintang 2, sumbangan sapi, ikut arisan sapi, ikut patungan sapi, nama satu orang. Beliau bukan perwira, bukan jenderal, satu sendiri dia cari, dapat 4 sapi. Banyak orang kaya tapi belum tentu banyak orang yang punya pikiran. Ya, banyak orang kaya tapi belum tentu banyak orang yang peduli sama kita. Jadi jarang orang kaya beliau. Kita doain panjang umur. Ya. Kalau doain ganteng susah, emang mukanya begitu. Ya, belum ngaji bareng saya alhamdulillah. Ya masih jelek-jelek aja yang ganteng dulunya. Ya dulu jelek. Tapi baik banget, masya Allah baik banget. Tiap bulan beliau laporan, Ustaz saya udah geser 2 juta buat yatim di Bogor. Ini acara saya udah modalin juga, insya Allah alhamdulillah. Kalau timbang 5 juta juang segala macam buat segala macam acara buat para kiai, beliau juga udah siap. Kenapa? Karena memang beliau tahu keutamaannya sedekah. Saya kemarin Pak punya jamaah haji 2, ya baru berangkat kemarin, kelar berangkat haji, bikin haji, lalu tinggal di hotel Zamzam di depan Masjidil Haram. Kelar bikin haji 2 hari wafat di Makkah. Baru kemarin wafat di Makkah. Habis wafat begitu, ya wafat di siang hari, pada hari Kamis, lalu diurus jenazahnya. Secara teori kalau lagi musim haji,
Kalau wafatnya sekarang itu nanti bisa disolatin 2 hari. Kenapa? Karena ratusan yang meninggal, nggak cuma jamaah Indonesia, banyak ya. Ternyata dibawa ke pemandian bapak-bapak sekalian, habis dimandiin lalu dibawa pas banget waktu azan maghrib sampai di Masjidil Haram, lalu disolatkan oleh lebih dari 1 juta jamaah ya. Ini mutawifnya, pembimbingan nanya sama istrinya, ini beliau di Indonesia, di tanah air, apa amalannya? Beliau ustadz ini, beliau kiai? Bukan ya, beliau namanya Haji Aan Salam Effendi, kerjaannya kepala tata usaha di SMA PGRI ya. Amalannya apa? Kalau saya lihat sembahyangnya biasa aja ya, sembahyang biasa, puasanya juga biasa aja, bukan ustadz, bukan siapa-siapa. Kata yang pembimbingnya, ini nggak mungkin Bu bisa semulia ini, bisa disolatkan satu masjid, jutaan jamaah mensolatkan beliau malam Jumat dan meninggal di tanah suci. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata fi haramain, siapa yang meninggal di 2 kota suci atau salah satunya, yang pertama lam yuhasib, nggak bakal dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wakila dukhulil jannah, dan dikatakan langsung masuk surga bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Bisa mulia kayak gini di mana? Lalu dia tebak, apakah dia punya anak yatim? Iya, ini amalannya tiap bulan sedekah yatim, ini pajian, dan ini juga contoh buat kita nih, kalau kita pengen mulia, banyak baik sama orang. Karena sedekah nggak mudu-mudu kaya ya, bukan harus kita punya duit banyak, tapi punya peduli apa kagak. Saya banyak belajar sama Pak Joko Krisdianto ini, belajar. Saya bisa teori, kita katanya Ustadz pintar teori, kalau praktek kalau megang duit genggam, kata Bang Nurdin tadi, pelit kita ya. Orang pelit kan paling digedekin itu, bahkan saking gede kayak orang pelit aja gede, orang pelit coba tanya. Iya, pelit banget, najis banget itu orang, tadi aja pelit kan begitu. Saking ini amalan, orang paling biadab banget ini orang pelit ya. Kata Nabi, al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, wa qaribu minan nar. Ini kalau kita hadir di majlis haul ini ada orang pelit, ini neraka udah nungguin orang pelit biar ngaji, kagak bakal masuk surga. Kenapa? Ogah sedekah. Kalau kita minta sama dia, tolong dong bagi dosa lu, bikin sendiri dosa, jangan minta dosa gua, saking pelitnya. Tapi kalau orang baik, qaribu minallah, qaribu minal jannah, wa qaribu minan nas, dekat sama Allah, dekat sama manusia. Enak Bu, enak ngomongin orang baik. Tapi kalau orang pelit, ya Allah, gedek banget di pantat ini loh, kata orang Betawi, najis banget kita dekat-dekat dia ya. Kalau pengen bahagia di akhirat, Allah muliakan sampai ke surga, banyak-banyak sedekah ya. Jadi kalau pengen masuk surga kayak Pak Jokris, banyak-banyak sedekah. Kita doain, tapi panjang umur, ntar aja ya. Cuma teh saya ini suwe ini matinya. Dan ini sama amalannya kayak beliau, ayo ya. Memang kita kan bisa sedekah acara tiap bulan di sini, wasilahnya beliau awal-awalnya. Memang orang baik banget. Saya kedua kali ceramah di sini. Acaranya pasti ada santunannya. Kenapa? Karena memang beliau baik. Saya pernah ketemu beliau ya ketika hadir. Dan kalau kita nyebutin kebaikan-kebaikan orang soleh, kata kaul ulama, inda zikrul solihin tanzilur rahmah. Kalau kita nyebut kebaikan-kebaikan orang-orang soleh, maka Allah turunkan rahmat buat kita. Allah turunkan kasih sayang. Orang yang kalau dirahmati Allah, nggak pakai macam-macam Bu, pasti masuk surga. Kan masuk surga bukan karena amal, karena Allah ngasih rahmat buat kita. Dan kita sebut dari tadi, apa namanya, Ayoyon, apa Ummina Ibu Haja Siti Aisyah, kita sebut kebaikannya. Bagaimana kalau dulu kita bareng dulu sama orang-orang soleh, berkah. Man jalasa aliman faka'an nama jalisani, kata Nabi, yang duduk sama orang berilmu maka seolah-olah dia duduk sama aku. Yang duduk sama aku kana ma'i fil jannah, nanti akan bersamaku, duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga. Kenapa penting kita banyak berbuat baik? Karena kita kagak tahu kapan kita mati. Kita kagak tahu kapan kita mati. Ayoyon wafatnya ini muda, belum 50 insya Allah. Tapi yang kita kenang adalah kebaikan-kebaikan beliau. Beliau ibunda kita wafatnya sepuh, tapi yang kita kenang kesabaran, kebaikan-kebaikan beliau. Ini dua-duanya baik, mati muda baik, mati tua juga baik. Karena memang Nabi dua-duanya juga ngasih kebaikan. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik manusia yang panjang umurnya tapi banyak kebaikannya. Seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya
nggak bikin manfaat buat dirinya sendiri. Kita ini kalau haul jadi sadar, kita lagi nyiapin biografi kehidupan kita. Kenapa? Nanti kalau mati kita akan diingat dan disebut. Kalau kayak Ayoyon, kayak Haja Siti Aisyah, enak sebutannya, sebutan kebaikan. Ntar yang wafat misalnya Abang Nurdin bin Haji, misalnya, ya dia lagi sebut, dia mah di mana ada nyempang dia mancing, di mana ada orkes dia joget, kan begitu. Misalnya kayak begitu. Yang gua kenal lu doang, yang gua kata lu doang. Yang lain gua nggak kenal, ntar gua pulang nggak selamat ini. Nah, banyak jawarannya kalau di Bogor, ngeri kita. Ya minta maaf Kiai. Apa namanya, yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau kita pengen nanti digambarkan dengan kebaikan, banyak-banyak buat baik. Satu hari ketika ngumpul sama satu orang sahabat, Nabi Allah Sulaiman kedatangan tamu, Bapak. Saya masih boleh ngomong ya? Boleh. Nggak apa-apa, nggak dikasih honor juga nggak apa-apa. Apa? Emang kita cadangan. Bener-bener banget, jauh-jauh gue kemari. Nggak, saya habis dari rumah mertua saya di Cikampak, di Ciampea ya, Pak. Dari beliau lalu main kemari, ya. Ngarah biar pulang dibensinin ntar. Man kayaknya yang saya minta orang miskin. Berat rasanya ini. Nabi Allah Sulaiman kedatangan tamu, ketok pintu beliau, pas masuk ini matanya tamunya melirik aja ke muridnya Nabi Allah Sulaiman. Ngobrol kelar ngalor ngidul, udah kelar pulang itu tamu, lalu nanya ini muridnya Nabi Allah Sulaiman, ya Nabi Allah man huwa anifan, ya Nabi Allah ini tamu tadi siapa? Lalu nanya Nabi Sulaiman, emang apa ente kepo banget pengen nanya? Pakai nanya itu siapa? Saya ini bingung dari mulai dia masuk sambil dia ngobrol sama beliau Nabi Allah Sulaiman, matanya ngelirik saya mulu. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Wa huwa malakul maut. Dia adalah malaikat maut, Israel. Pulang kaget kamu dilirik Israel ini. Kayaknya kalau dilirik mulu gue bakalan mati nih. Ya Nabi Allah, anak akhaf. Saya takut nanti mati. Saya nggak mau deket-deket di sini ya. Ada malaikat di sini. Saya pengen yang pergi jauh. Ya Allah, Nabi Allah Sulaiman bawa saya pergi jauh. Nabi Allah Sulaiman salah satu mukjizatnya, beliau bukan hanya bisa ngomong sama binatang, tapi beliau merajai semua makhluk Allah, termasuk bisa nyuruh angin. Akhirnya ini orang ente saya mau jauhin, ente nanti nyuruh angin gitu pergi jauh ribuan kilometer. Nabi Allah Sulaiman tinggal di Masjidil Aqsa. Ini orang dicium ditiup jauh-jauh sampai dengan ke negeri India ribuan kilo. Sampai jauh di sana, sampai di India, alhamdulillah Allah cabut nyawanya, mati di sana. Setelah beberapa hari kemudian datang itu malaikat maut kembali ke Nabi Allah Sulaiman. Datang pas ngobrol, urid an as'aluka su'alan wahidan ya malakul maut, saya mau nanya satu pertanyaan sama ente. Saya nanya penasaran, kenapa ketika ente bertamu ke rumah saya, mata ente mulai masuk pintu sambil ngobrol, ngelirik hamba saya mulu. Saya punya hamba dilirik sampai takut. Kenapa ente lirik? Apa kata malaikat maut? Ya Nabi Allah, saya kaget dan bingung. Kenapa? Dalam catatan saya ini orang matinya di India, ngapa ada di rumah ente? Ya ternyata memang dia pergi jauh, memang ditungguin Pak. Ini selaras apa yang disampaikan, difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita bersembunyi dari kematian, walaupun dalam satu tembok, satu benteng yang amat sangat kokoh, maut pasti akan mendatangi kita, pasti datang kepada kita. Bukan masalahnya mau mati sekarang, mati besok, mati 10 tahun lagi, tapi punya bekal apa kagak kalau kita mati? Bekalnya apa paling utama? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekal engkau, dan yang paling utama bekalnya adalah takwa, imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, jauhin segala apa yang Allah larang. Apa salah satunya? Thalabul ilmi, nuntut ilmu, lalu sedekah baik sama orang lain. Ya, kita berbuat baik sama anak yatim, insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak zikrul maut. Kenapa? Karena kita pasti mati. Kalau udah datang ajalnya, ntar malam datang malaikat maut, nggak bisa kita manfaatin, nggak bisa kita mundurin, nggak bisa. Yang bisa cuma Nabi, itu pun cuma 2.
Yang pertama Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, yang kedua Nabi Allah Musa alaihissalam. Boleh saya cerita? Boleh? Boleh ya saya cerita ya. Di dalam kitab Tarikh Baghdad ada kisah yang menarik tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena beliau taat banget. Kemarin kita Idul Adha yang makan 4 sapi dari Joktris, kita dengerin khutbahnya, khotib cerita tentang keikhlasan Nabi Allah Ibrahim. Suruh motong anaknya. Kenapa? Karena memang dia taat kepada Allah. Yang kedua, sedekahnya paling banyak. Setiap tahun Pak, Joktris ini nggak ada apa-apanya kalau sama Nabi Allah Ibrahim. Beliau sedekah 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Tiap tahun. Baik banget. Dan amalan utama beliau, kalau makan nggak pernah sendiri. Jadi dia keluar rumah, kalau lagi mau makan, ada orang lewat, diajak makan bareng dia. Ibu kalau pengen rumahnya berkah, banyak buka buat tamu. Ya, kalau tamu datang bawa pahala, pulang bawa dosa-dosa kita. Kenapa? Allah ampunin. Kita ikhlas nerima tamu. Tapi kalau tamu misalnya dari Jakarta, dari Congkareng, tamu sampai seminggu, usir. Diajak gitu kalau udah lama banget. Namanya benalu kalau sampai berhari-hari. Lah tamu mah 3 hari, kan duyuk salah satu ayam, Din. Jangan lama-lama. Siang mertua berasnya habis, duitnya habis. Beliau bukan sabar, enak, dia enak. Cuman orang Bogor baik-baik, nggak kayak orang Betawi. Enggak, makanya istri saya sama istri beliau sama orang Bogor. Ya, udah bosan buat lihat orang Betawi rasanya. Apa aja dikata orang Betawi ya, mana ngatain miskin mulu dari tadi. Orang Bogor mah masya Allah sabar. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang perawan apa janda, Bu, berani nggak nikah lagi sampai akhir berani? Cuman beranian bini saya. Jadi saya takut, Bu. Besok berbusa pagi-pagi saya. Ini apa jadi ngomong kawin loh? Sampai mana tadi? Sampai mana dia? Nabi Allah Ibrahim ini Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini beliau nabi yang mulia. Satu hari ini udah datang umurnya 200 tahun, datang malaikat maut bawa catatan, ya Nabi Allah, engkau ini akan dicabut nyawanya olehku atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Hal yahbidul habib hal yakunu lil habib ayahbidur ruhal habib. Apakah pantas seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Beliau ngomong kayak begitu. Kenapa? Karena gelar beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kok gue dipanggil, gue dicabut nyawanya? Kan gue kekasih Allah. Emang pantas seorang kekasih membunuh kekasihnya? Kan nggak mungkin. Malaikat ditanya kayak begitu, bingung. Bagaimana ini? Balik lapor pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi yang ngomong, Pak. Bapak, Ibu, kalau besok malaikat mau datang, apakah pantas seorang kekasih Bapak? Jangan ngomong begitu. Ya, ntar ditarik sekencangnya mampus. Rasanya sakit banget itu. Lu siapa, Moyong? Itu mah Nabi bisa nolak. Ini mah kagak. Kita kan manusia biasa. Lapor pada Allah. Qul ila Ibrahim alaihissalam. Katakan, kata Allah, katakan kepada Nabi Allah Ibrahim. Hal yakunu lil habib ayyakraha liqa'al habib. Hal yang bagi lil habib ayyakraha liqa'al habib. Apa katanya? Katakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apakah pantas seorang kekasih menolak menjumpai kekasihnya? Ya, dikatakan kayak begitu, ada ibarat kayak begitu. Ibrahim, kata Allah, pantas enggak masa kekasih nolak ketemu kekasih? Kalau kita lagi kangen, lagi cinta, kan rasanya pengen ketemu. Oke, kalau begitu akhirnya Allah cabut nyawa Nabi Allah Ibrahim. Dan Nabi yang pertama punya uban Nabi Allah Ibrahim, Pak. Umur 150 tahun buat bedain beliau sama Ishak putranya, karena beliau punya mirip hampir 100% dikasih uban. Wa mahada ya Allah, ini apa nih kepala saya putih? Ini tanda kebijaksanaan, ini tanda keimanan engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau uban, Bu, di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, ini boleh warnain warna apapun, tapi haram pakai warna hitam. Ya, kenapa? Karena kalau pakai warna hitam, ini hal awalnya dari Allah kan dikasihnya hitam. Artinya nggak percaya sama takdir Allah. Dikasih yang putih tanda kebijaksanaan, tanda keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak masalah rambutnya putih. Boleh diwarnain warna-warna yang lain. Orang Bangladesh warnanya oranye tuh.
Jadi kalau kita di sini pakai oranye sebelah kanan hijau boleh nggak? Boleh. Tapi besok kita warnain boleh. Bukan jadi orang gila. Ya, tapi boleh nggak? Boleh deh, asal jangan hitam, haram. Kayak begitu. Jadi yang pertama punya punya uban adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini pasti yang namanya datang kematian. Tapi bekal buat kita, banyak bekal kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, saya punya abang, ya, Ayoyon, lalu ibunda kita Ibu Hajah Siti Aisyah, dua-duanya orang baik. Kita pengen nanti ketika meninggal Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kayak dua beliau, haulnya ratusan yang hadir. Pengen kita kayak begitu. Dan banyak orang yang sayang kayak beliau, Jokris, Nurdin, dan orang-orang dari Jakarta. Ini wasilah, ya. Sebenarnya hakikatnya Allah yang ngasih kita. Asbab apa? Kecintaan Allah kepada Ayoyon dan keluarga. Jadi kita doain orang-orang tua kita yang pada sayang sama kita, biar pada banyak sedekah terus, panjang umur. Biar di Cisaranten 1 ini insya Allah nggak kekurangan daging lagi. Biar banyak makannya enak, lebaran makannya enak. Tapi kalau pengen kita besok ikut patungan, tapi patungannya hanya buat 7 orang. Kalau dalam kitab-kitab Syafi'i nggak ada yang namanya patungan kambing, patungan sapi rame-rame. Nggak boleh, namanya cuma cukup 7 orang. Kalau sapi, 1 kambing hanya untuk 1 orang. Nggak ada kita patungan kambing, kita beli kambing, jatuhnya sedekah. Sayang kalau di bulan korban, emang kenapa Ustaz? Lah beda pahalanya. Bikulli sya'ratin hasanah. Dari tiap bulu yang tumbuh Allah berikan pahala. Dan lu nggak rekam gua, tadi gua rekam gua kirim. Enggak di grup ini. Dan gua udah semangat dibayar kaki. Saya rekam hari ini Pak. Jadi terkenal di kalangan alumni Asidikiyah. Dan gua diem aja. Saya udah semangat dibayar kaki, direkam kagak. Dibayar, aduh bener-bener banget. Jadi lu pada tuh, Bapak, Ibu sekalian yang terakhir. Kalau pengen kaya, saya ingat karena saya punya guru Haji Nur Muhammad Iskandar SI. Ini beliau ngasih amalan, kalau pengen hartanya kayak Pak Jokris, beliau ini nggak kaya Pak, tapi hatinya luas banget, baik banget sama orang lain, tapi rezekinya ada terus. Kalau pengen kaya begitu gampang, ya kata beliau kayak Haji Nur Muhammad Iskandar SI Makfur lah. Ini saya 2 amalan, ya sanatnya pertama dari beliau Asidikiyah, yang kedua dari Kiai Haji Muhammad Goni Sepumpul, Martapura, Kalimantan Selatan. Ketika nanti pulang dari acara, ibu masuk ke rumah, karena kita tahu nggak ada orang, semuanya datang ke acara majelis haul. Bapak buka pintu, masuk ke dalam, ucapkan assalamualaikum. Kelar masuk ke dalam, baca kulhu 3 kali. Ya, setiap hari sampai minimal 2 bulan, insya Allah rezekinya jembar, rezekinya banyak. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang, buka pintu baca kalau nggak ada orang, buka pintu, masuk baca assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin sambil baca kulhu 3 kali. Saya ulang, kalau ada orang cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk baca kulhu Allah 3 kali. Kalau di rumah kosong, kita kelar dari pasar, kelar dari pengajian, tiap masuk rumah baca assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin sambil baca kulhu Allah 3 kali. Ya, kalau ada orang baca kulhunya pelan-pelan, kalau kenceng dianggap orang gila, ntar pelan-pelan aja, salam 90 Allah 3 kali. Ini kata Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI, nggak sampai 2 bulan Allah limpahkan rezeki yang banyak buat kita. Ya, tetangga-tetangga juga akan ikut cucuran rezekinya dapat. Sama ini amalan dari guru sekumpul Martapura. Amalannya kayak begini. Tapi kalau pengen berkah paling banyak kata guru sekumpul, jangan pernah lupa sedekah pagi. Bagaimana Ustaz sedekah pagi? Saya duit aja kagak punya. Kalau kata beliau paling gampang, ambil gula 1 sendok, buka pintu belakang, kita jejerin itu gula. Ya, niatin sedekah buat makhluk Allah. Ya, kalau misalnya kita warung kalah saingan, ambil garam, kita tebarin ke warung orang bangkrut. Ya, tapi kalau gitu minta amalannya sama kita. Sama Ustaz Nurdin biasa, beliau pelet segala macam beliau punya. Kalau yang bagus-bagus minta sama saya, yang jelek sama beliau udah banyak tuh. Ya, tukang janda segala macam, janda buta demen dia. Kalau yang melek mah pasti enak. Ya, kenapa? Karena nggak punya duit, jas pinjem. Kain dari saya tuh Pak, kain dari saya. Ya es, udah jadi lupa. Ya karena sedekah sama orang miskin pahalanya banyak. Lagu Badudin. Jadi sedekah Bu pakai gula kalau pagi. Insya Allah kalau udah sedekah pagi seharian
Kata Nabi, tadfa'ul bala wa tatudul umur, menjauhkan dari mara bahaya dan memanjangkan usia kita. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Yang pengen minta amalan nanti bisa ke Bang Nurdin. Amalan yang tadi minta dicatetin bisa sama beliau. Saya udah amalin, alhamdulillah. Utang tetap banyak tapi duitnya juga banyak. Ya gara-gara utang. Yang penting kita naruh surat tanah ke bank. Insya Allah aman kalau gitu. Enggak, yang penting baca amalan itu. Insya Allah berkah dan sedekah pagi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan orang tua kita Al-Maghfurah Kiai Haji Nur Rifai Matin, Kiai Haji Yoyon Sa'roni Matin, dan Ibunda Ibu Haja Siti Aisyah, Allah jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang pada sayang sama kita, wabil khusus saya punya saudara Bapak Joko Krisdianto, biar terus bisa sayang terus di Cisaranten. Ya bisa terus sayang buat kita semua, bisa sedekah. Besok sapi targetnya 8. Kalau nggak sampai 8 kita usir dari Cisaranten dia. Jangan datang lagi loh kalau kurang baik. Ini amanah dari guru. Cari 8, mau ngepet mau ngapain silakan. Yang penting 8, jangan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur buat beliau. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah mohon jangan disimpan di dalam hati. Mohon maaf lahir dan batin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada